Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali kulli wa ashabihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ila musannifil kitab Syekh Zainul Abidin kamu musannifil kutub allati 'allaqtuha wa 'allamnaha wa usulul fura'ihim anna Allah tahshahum birrahmah wal maghfirah wa yusakkinuhum jannah wa yu'itu 'alaihim barakatin wa karamatin fid dunya wal akhirah. Wa man hadiru hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Saya mana waqabulun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabulun ay wasyurita fiha wasyurita fi sighah ijabun minal waliyyi kazawajtuka wa ankahtuka wa qabulun lan den syarataken ing dalem sighah apa qabul wa qabulun lan nrimo nampa mutasilun kang sambung bihi kelawan ijab mutasilun kang sambung apa qabul bihi kelawan ijab ai bil ijabi tegese kelawan ijab minaz zauji saking bojone saking zauj. Wa huwa utawi lafate qabul lafat minaz zauji ini muta'alliqnya bukan ke lafat ijab tapi ke qabul ya. Kok kleweru sampeanku. Maksud zawut ijab. Zawut ya qabul. Wa huwa utawi qabul iku kata zawajtuha. Kadin lafat tazawwajtuha. Au nakahtuha utawa lafat nakahtuha. Fala budda mongko ora kena ora tegese wajib min dalin saking lafat kang nuduhaken alaiha ing atase sigot kleru alaiha ing atase mar'ah min nahwis min saking sepadane jenenge au dhamirin utawa dhamir au isyaratin utawa isyarah. Le isim berarti namane misale tazawwajtuha ha iku rujuke ke Fatimah. Berarti sebelumnya itu harus ada nama Fatimah. Atau tazawwajtu Fatimah au nakahtu Fatimah. Kalau dhamir berarti tazawwajtuha au nakahtuha. Kalau isyarah berarti tazawwajtu hadhil mar'ah atau Fatimah hadhihi au nakahtu hadhil mar'ah utawa nakahtu Fatimah hadhihi. Kurang ngobrol suara cah.
Entek suaraku. Saya baru latihan adik-adik yang fahmil Quran. Yang fahmil Quran kan lolos babak final OASE itu. Mau berangkat ke Jakarta. Sing kene ndak enek sing melu wae. Qiraatul Kutub panggah pancet wong, sing putri pancet Safia kan. Safia itu semester 8 wis tuwek kan. Wae ganti adik-adik wae. Au qabil tu utawa lafat qabil tu. Aku mau mlebu kene nunggu wedang cah. Entine wedange ndak teko-teko. Pesene sing nggawa Balkis memang izin, Mang. Lutfia yo ora nggene ya. Ya lu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au qabiltu utawa lafat qabiltu, au raditu utawa lafat raditu. Iku maksudnya qabiltu nikahaha. Lafat nikahaha ning sak teruse iki mang. Au qabiltu utawa lafat qabiltu nikahaha, au raditu utawa lafat raditu nikahaha. Alal asohi mitraqul asoh. Kata kalau ditaklik itu hakikatnya alal asoh itu rujuknya kepada raditu yang dijadikan khilaf. Khilafan halinulayani pendapate li Subki maring Imam Subki. Apa kata Imam Subki ini mengambil dari Muhnil Muhtaj. Kata Khatib Asy-Syirbini, wa raditu nikahaha ka qabiltu nikahaha. Nah, kata raditu itu hakikatnya sama dengan qabiltu seperti yang diucapkan oleh Ibnu Hubairah Al-Wazir mengambil dari Ijma'ul A'immah Al-Arba'ah. Meskipun tawaqqafa fihi As-Subki, meskipun memang dalam hal ini Imam As-Subki itu tawaqquf. Nah, iki sing ditunggu. Sing ditunggu iki wedange tok apa karo sing nggawa? Yo dua-duane mate. Wedange ditunggu bentang diombe. Sing ninis ditunggu bentang mlebu kelas. Pikiranmu kok ngendi-ngendi ya. Ya. Dalam hal ini masalah raditu nikahaha, Imam As-Subki mengambil jalan tawakuf atau tawakuf itu ya tidak memilih pendapat atau tidak berpendapat. Tidak mengatakan apakah raditu nikahaha itu termasuk sihut qabul atau tidak. Beliau memilih tawakuf, memilih diam, tidak menjawab. La fa'altu duduk lafat fa'altu nikahaha. Fa'altu nglakoni ingsun nikahaha ing nikahi mar'ah. Au tazwijaha utawa nganggo lafat tazwijaha tegese qabiltu tazwijaha, raditu tazwijaha, fa'altu tazwijaha. Au qabiltu nikaha utawa lafat qabiltu nikaha awit tazwija utawa lafat qabiltu tazwija alal mu'tamadi ing atase kol mu'tamad. Tapi kalau menggunakan kata fa'altu nikahaha pakai lafat fa'ala iku tidak termasuk qabul, sihut qabul.
Begitu juga tidak ada domir atau isim atau isyarah yang kembali kepada mar'ah atau zaujahnya, tapi menggunakan al-ta'rif. Nah, menurut qaul mu'tamad, al-ta'rif di sini dalam kata an-nikah atau tazwid masih belum mencukupi. Masih belum mencukupi. Karena kita butuh, kata ulama itu, kita butuh lafadz yang benar-benar sorry. Kita butuh lafadz yang benar-benar sorry di dalam masalah nikah. Tidak menggunakan lafadz yang kinayah. An-nikah memang sekalipun an-nikah itu ma'rifat isimnya, lafadznya. Yang kemudian kalau terdapat lafadz ma'rifat, sebelumnya ada kata yang serupa menggunakan kata nakiroh misalnya, maka hakikatnya yang ma'rifat itu sama dengan merujuk kepada nakiroh yang telah disebutkan. Tetapi kaidah tersebut tidak begitu kuat. Alal mu'tamad. Wa bihi qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, fihi khilaf, di sini ada khilaf. La qabiltu, la ora laneh, ora uga lafadz qabiltu, wala qabiltuha lan ora uga lafadz qabiltuha mutlakon hali mutlak. Ayil mangkuhata tegese wong wadon kang dinikahi. Wala qabiltuhu lan ora uga lafadz qabiltuhu gune rujuk ke ayin nikah tegese nikah. Sing apik piye wal aula dene utawi kang luwih utama fil qabuli ing dalem segot qabul iku qabiltu nikahaha. Lafadz qabiltu nikahaha li annahu krana setuhune qabiltu nikahaha iku al qabulu yaiku qabul atau penerimaan al haqiqiyu kang bungsu hakikat. Al haqiqiyu kang bungsu hakikat. Lah kalau di ta'liq nomor 130 ai bimakna ingkahiha, memang menggunakan nikah tetapi maknanya pakai makna ingkah. Supaya apa? Liyuto biko al ijab, supaya sesuai dengan ijabnya. Wal istihalati makna nikahi huna idhwal murakkab minal ijab wal qabul. Karena memang mustahil untuk menghindari ketidakmungkinan makna nikah di sini. Ya hakikatnya lafadz nikah dan ingkah yang ada di awal itu sama. Qala Syekh Al-Bakri muqtadahu annama adahu min alfazil qabul laisa qabulan haqiqiyan. Loh, di Fathul Mu'in itu kan disebutkan li annahu al-qabul al-haqiqi. Kata qabil tu nikah itu kan termasuk qabul haqiqi. Berarti mafhum mukhalafahnya selain qabil tu nikah itu tidak qabul haqiqi. Apakah bermakna seperti itu? Tidak. Dijawab muqtadahu, pemahamannya tidak begitu. Justru pemahamannya balil kullu qabulun haqiqiyun syar'an. Semuanya itu memang qabul hakiki. Balil waridu kama rawal ajuriyu annal waqi'a min aliyin fi Fatimah anhuma raditu nikah. Bahkan kalau kata al-ajuri itu justru yang terjadi pada pernikahannya Sayyidina Ali dengan Fatimah itu malah pakai raditu nikah malah. Nah, jadi kenapa di dalam bab nikah itu syahwat itu paling dibahas dan pembahasannya itu paling panjang. Pembahasannya itu paling panjang. Ya alasannya ya karena hadis yang telah kita baca kemarin, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah.
kamu laki-laki itu mengambil kehalalan dari farjinya perempuan dengan kalimat Allah. Ditafsiri sama Imam Syafi'i, kalimatullah itu apa? Ma warada minal Qur'an, ma warada fil Qur'an. Kata-kata yang menunjukkan kepada nikah atau menghalalkan farji itu hanya ada dua kata Imam Syafi'i, yaitu antara kata ingkah dan tazwij. Loh kok bisa itu dua? Dalilnya mana? Banyak. Salah satunya kalau ingkah pakai fangkihu atau belakum dan nisa. Kalau pakai tazwid berarti ya ini uridu an unkihaka ibnataya itu sing zawajnakaha itu. Nah, berarti kesimpulannya karena pada dasarnya sigot di dalam akad nikah itu sifatnya asyadu ihtiyaton, harus benar-benar hati-hati. Maka Imam Syafi'i cara berpikirnya adalah menafikan lafadz yang tidak sorih. Menafikan lafadz yang tidak sorih. Karena dianggap sorih menunjukkan kepada penghalalan farji itu hanya ada dua, ingkah dan tazwij. Berarti selain daripada itu tidak sah. Selain daripada itu tidak sah. Nah, bahkan sampai dibahas qabulnya pun harus mutasil. Karena kalau tidak mutasil berarti yushiru bil i'rad, akan memberikan indikasi kepada pemalingan. Orang kalau tidak segera dikabul itu nanti bisa jadi dua indikasi, antara dia memang kepengen talaub, bermain-main, atau memang ada indikasi untuk berpaling, i'rad. Nah, maka dari itu untuk karena atas dasar ikhtiyat tadi segera harus mutasil, tidak boleh tidak. Lalu apakah qabul itu harus menggunakan lafadz yang serupa dengan ijabnya? Karena hakikatnya di dalam syahwat itu, kalau kata Imam Syafi'i itu yang kalau di kitab-kitab mazhab Syafi'i juga antara ijab dan qabul itu harus mutabaqah. Mutabaqah sesuai. Entah itu mutabaqah fil lafzi atau mutabaqah fil makna. Mutabaqah fil makna itu berarti antara dua orang berakad sama-sama paham maksudnya. Mutabaqah fil lafzi berarti antara ijab dan qabul lafadznya harus sesuai. Oh tidak, kalau dalam masalah qabul itu tidak harus menggunakan tazawwajtu atau nakahtu, tetapi boleh qabiltu nikahaha. Karena yang diinginkan pada masalah qabul itu esensi qabulnya. Maka esensi qabul itu hanya paling konkret itu menggunakan kata qabila, qabiltu. Kalau tazawwajtu itu memungkinkan dua makna. Satu, memang sudah menikah itu bisa mengatakan tazawwajtu, saya sudah menikah. Itu bahasa Arabnya tazawwajtu. Tetapi juga akan memberikan makna juga bahwa tazawwajtu saya menerima nikah. Tapi itu kurang konkret. Kurang konkret, lebih pas qabiltu. Qabiltu nikah. Nah, itu sebegitu dalamnya di dalam mazhab Syafi'i itu masalah syahwat itu dibahas. Ya apa lek beda syahwatnya sah apa ndak? Ya karena pernikahan itu termasuk kategori yang sakral. Nah, dimensi nikah itu separuhnya ibadah, separuhnya muamalah. Ya toh? Tapi kenapa dimasukkan di dalam bab muamalah? Alasannya hanya satu, karena ada interaksi antara manusia dengan manusia. Ada juga bab ibadah yang itu dimensinya ada dimensi ibadah, ada dimensi muamalah. Zakat misalnya. Zakat itu, kita berzakat itu hakikatnya adalah merealisasikan pada masalah
ubudiyah atau hablum minallahnya kita. Tetapi nanti kan ada pentasarufan zakat itu ditasarufkan kepada siapa? Lagi-lagi larinya ke manusia. Terus kemudian yang menerima zakat itu siapa? Manusia juga. Sehingga para peneliti itu menyimpulkan zakat itu separuhnya muamalah, separuhnya ibadah. Tetapi mana yang paling kuat atau dimensi kuatnya adalah pada masalah ibadah. Sehingga tidak mampu atau tidak mau para fuqaha itu menaruh bab zakat itu di dalam bab muamalah karena aspek ubudiyahnya lebih kuat. Kalau nikah itu aspek muamalahnya lebih kuat. Aspek muamalahnya lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahha an-nikahu. Wasohalan sahabu an-nikahu nikah bitarjamatin kelawan nganggo lafat terjemahan. Terjemahan oleh sehingga iso bahasa Arab terjemahan oleh. Ai tarjamati ahadil lafdhaini tegese terjemahe saking salah sijine lafat loro. Maksudnya terjemah dari lafat ingkah atau tazwij. Diterjemah kemana? Bi ayyi lughatin kelawan endi-endine lughat, kelawan endi-endine bahasa. Bahasa apapun. Walau mimman senajan to wonge iku setengah saking wong. Senajan to iku setengah saking wong yuhsinu kang bagusi sapa man al-arabiyyata ing bahasa Arabe. Meskipun dia termasuk orang yang baik bahasa Arabnya. PKPBA itu klasik. Dia apa kelasnya? PKPBA itu yang paling tinggi itu kelas apa? PKPBA yang paling tinggi kelas apa? Apa? Apa itu? Fasal jami'ah. Campuran. Di bawahnya per fakultas. Namanya apa? Oh berarti kalau fakultas A, B, C gitu Mas. Oh 1, 2, 3. Ini berarti dulunya satu kelas ini PKBA. Ya. Oh sekarang faslul jami'ah. Dulu ada namanya apa namanya mutaqaddim. Ada mutaqaddim. Ada mutawasis sama mubtadi'in. Tadi kalau zaman saya PKPBA masih per fakultas. Per fakultas. Tapi yaitu ada mutaqaddim, ada mutawasid, ada mubtadi'. Baru ada yang pengelompokan itu campur. Yang kelas paling tinggi itu dicampur itu kayaknya setelah saya 2018 kayaknya. Di 2018. Saya dulu itu PKPBA masih sore dan malam. Sore itu ya jam 2 sampai jam setengah 5. Malam itu jam setengah 7 sampai jam 8. Itu warak PKPBA. Taklimnya kalau taklimnya pagi setelah subuh. Taklim Quran, taklim afkar. Taklim Quran, taklim afkar itu dulu jam 6 sampai jam 8. Jadi khusus untuk santri baru itu perkuliahan itu baru ada jam pagi itu jam 8 lebih 10. Jam 8 lebih 10. Dulu masih ada sobah luho, bar subuh no kayak sobah luho sampai jam 6. Nah, setelah itu taklim. Taklim Quran, taklim afkar.
Kalau lagi kosong ya tasbih Quran. Tapi dulu tasbih Qurannya masih gampang. Yang penting setor di depan mushaf. Mau berapa juz itu terserah kita. Jadi ada yang 1 bulan itu sudah bisa khatam bisa. Kalau zaman kalian gimana? Ditarget? Tergantung asatidnya. Tapi 1 tahun bisa khatam. Hah? Nah, terus khatam sampean kapan, Vin? Enggak di Semak. Oh. Lah iya pasti. Entah itu tahun berapa ya? Tahun 2018 atau 19 itu mulai dibatasi maksimal berapa gitu. Terus kemudian tidak bisa khatam sampai 1 tahun, akhirnya nyusul. Jadi semester 3 itu masih tasbih. Isi tasbih Quran jan. Iku ngesakne. Terus akhirnya kembali lunak lagi aturannya. Iya. Nah, saya dulu itu warek itu PKPBA itu sore sama malam itu sampai kita itu bolos-bolosan PKPBA kalau malam. Karena laki-laki sendiri, perempuan sendiri kelasnya dulu. Nah, jadi kalau sudah ketemu sak grup laki-laki itu siasat-siasat buruk itu biasanya ada. Ya. Ya dulu dosen-dosen saya PKPBA ya Sasobah itu ya, Sasobah Ustaz Abdul Ma'ali itu, Pak Abdul Ma'ali sama Ustaz Syakirin, Pak Syakirin. Nah, terus kemudian semester genap itu dirubah, yang putra itu harus diajar oleh perempuan, dosennya itu perempuan, yang putri laki-laki. Saya tuh pernah diajar siapa dulu ya? Saya lupa itu. Sampai tidak betah dengan kelas saya, akhirnya dosennya pindah. Dosennya ganti kan. Karena kelas saya itu paling kacau sendiri kan. Ada orang-orang yang vokal semuanya. Kalau bolos sudah, ayo bolos bareng. Jadi tidak ada sing mlebu kelas. Kecuali sing orang-orang sing lugu itu biasanya mlebu kelas dewe. Kalau dia masuk kelas itu wis pokoknya besoknya itu kita bully semua. Kamu masuk kelas. Yes. Tapi ya aman lah. Ya Allah. Dimang. Walau miman yuhsinul Arabiyah. Lakin yustaratu, tetapi ini den syaratakan apa an yaktiya yento nekani atau yento nganggo bima kelawan lafat yauduhu kang milang-milang atau kang ngitung-ngitung ing ma sapa ahlu tilkal lughati sapa ahlu tilkal lughati ahline mengkono-mengkono bahasa sorihan kelawan jelase fi lughatihim ing dalam bahasane ahlu tilkal lugha. Tetapi syaratnya harus benar-benar dipastikan bahwa memang bahasa itu, terjemahan itu memang sudah disepakati oleh ahlu lugha, ahli daripada bahasa itu masuk kategori bahasa sori. Kalau bahasa Jawa berarti kalau bahasa Indonesia ya saya nikahkan, saya kawinkan. Kawin berarti paling bahasa yang bukan merupakan serapan dari bahasa Arab berarti kawin. Kalau nikah kan masih serapan dari bahasa Arab. Bahasa Jawa berarti piye? Kulo rabi akan, kulo nikah akan,
Kula kawinaken. Basa Madura ya? Nikah itu basa Madurane apa? Ulil. Ya apa? Abdina nikahna apa? Biasanya apa? Kalau nikah itu biasanya apa? Bahasa Madura. Apa? Makabin. Magadir ini. Tapi harus benar-benar sorry. Lah saiki hadza utawi ikilah mahallu sihhati tarjamah. Hadza utawi ikilah mahallu sihhati tarjamah atau mahallu sihhatihi bitarjamah. Iku infahima lamono bisa paham sapa kulun saben-saben wong bisa memahami kalam nafsihi ing ucapane awak dhewe ne kulun wa kalamal akhari lan ucapane wong liya wa syahidani ayu wa fahimaha asyahidani lan bisa memahami sapa asyahidani saksi loro. Jadi siapa yang harus paham di sini adalah mereka yang harus ada di dalam akad nikah, wali, zauj dan saksi. Kudu paham iku. Nah. Wa qala lan dawuhna sapa al-allamatu wong kang banget alime sapa at-taqiyyu as-subki Taqiyuddin as-Subki fi syarhil minhaj dalam kitab syarah minhaj. Apa syarah minhaj iki? Al-Ibtihaj fi syarhil minhaj. Kitabnya jenenge Al-Ibtihaj fi syarhil minhaj. Lek anake Tajuddin as-Subki itu duwe kitab jenenge Al-Ibhaj fi syarhil minhaj. Lek Ibtihaj iku nake bapake, lek Ibhaj iku nake anake. Anak karo bapak padha-padha alime. Al-Karim Ibnul Karim, Al-Alim Ibnul Alim. Ya. Jadi juga termasuk contoh ya. Kalau bapaknya alim atau bapak ibunya alim, ya berarti pasti akan mengharapkan anaknya itu alim juga. Nah, jadi jenengan-jenengan ini yang sudah terlanjur alim dan alimah, nah berarti nanti harapannya ya, doanya, rojaknya adalah anaknya itu ya alim-alim semua. Tapi pasti ya, saya tuh bisa memastikan semua santri yang ada di Mahat Ali itu saya tanyai satu persatu. Kalau dulu saya tanyai hampir semua yang ada di angkatan saya, kelas saya itu hampir saya tanyai semua. Kamu kok bisa alim ini keturunannya siapa? Kamu itu benar-benar anak kandung atau anak pungutan? Ternyata memang alimnya itu turunan. Ada yang memang langsung dari bapaknya, pancen bapaknya iku kiai, wong alim. Ada yang kakeknya, ono sing mbah buyute. Artinya kalau itu ditelusuri itu memang ada nasab yang memang alim. Nah jenengan ini ndak usah minder. Kalau misalnya bapak ibunya sampean itu memang biasa-biasa saja, tapi bisa dipastikan dari jalur mbah-mbahnya, mbah buyutnya itu pasti ada yang alim. Siapa itu? Siapa dia? Yaitu harus dicari. Pasti ada keturunannya dari kiai-kiai, nah pasti.
Karena apa kata ta'limul muta'alim ya? Kalau kata ta'limul muta'alim itu dianjurkan bagi santri untuk bertabaruk kepada orang yang alim, terutama kepada gurunya, bisa dengan cara mengambil ilmu dari gurunya, atau bertabaruk dengan orang yang sedang belajar dengan cara apa? Dengan cara memberikan sangu, memberikan bekal kepada orang yang sedang belajar atau santri. Sambil duwe tangga kayak atau adik sampean. Sing isih santri yang masih nyantri ibtidak atau sanawiyah atau aliyah nyantri. Nah, sampean juga kalau punya kelebihan uang ya apa? Sangoni. Sampean sangoni ya. Kalau udah begitu misalnya tonggone sampean ngono iku ana sing nyantri. Nah, sampean sangoni itu adalah wasilah dengan kita memberikan sangu kepada orang yang nyantri. Orang yang nyantri itu kan berarti kan dia kan ta'aluknya itu kan dengan ilmu. Berarti orang nyantri itu potensi untuk maksiat itu sangat sedikit. Orang nyantri itu potensi maksiat itu sangat sedikit. Jadi kehidupannya itu hanya ndak berkah ya berkah, ndak barokah ya barokah. Sehingga dengan kita itu memberikan wasilah ya sedikit uang, nyangoni itu paling enggak itu yang meluber kepada orang yang nyangoni. Nah, kalau kata ta'lim muta'alim, hasilnya adalah harapannya atau doanya itu kalau ndak putrane iku sing alim, ya putune. Kalau ndak putrane sendiri yang alim, ya cucunya. Kalau ndak cucunya cicitnya. Itu mujarab itu pasti itu. Ya pasti. Bapak ibu saya itu orang biasa. Ibu saya itu lulusan SMP, bapak saya lulusan SMA. Yang dua-duanya itu tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren. Nah, tetapi ya ibu saya itu dulu pernah ya sekolah madrasah diniyah, nyambi ngabdi itu di pondok pesantren dekat rumahnya. Nah, karena saya termasuk orang yang tidak pernah mudik karena bapak ibu saya itu satu desa. Bapak ibu saya itu satu desa. Nah, jadi hari raya itu saya nyantai aja, tidak pernah melihat berita harus mudik itu tidak pernah, maksudnya ya bisa saja, misalnya tidak pernah mudik. Nah, tapi mbah saya dari jalur laki-laki, dari jalur bapak itu terkenal dengan kealimannya. Mbah saya namanya Mbah Yasir itu tokoh agama. Mbah buyut saya namanya Mbah Husnan itu adalah kiai jaduk mursyid thariqah. Mungkin dengan barokahnya Mbah Buyut itu akhirnya nyebloknya ning aku. Jatuhnya di saya. Ketika saudara-saudara itu melihat saya itu sampean itu persis dengan Mbah Yai Husnan. Padahal saya tidak pernah melihat fotonya, tidak pernah, karena tidak ada dokumentasi. Tidak ada dokumentasi. Nah, mbah saya, Mbah Husnan itu adalah anak dari Mbah Imam Raji. Mbah Imam Raji itu adalah orang yang babat tanah di daerah saya, di daerah bagian Tulungagung itu, yang konon katanya masih ada silsilah nasabnya kepada Pangeran Diponegoro. Tapi wallahu alam bisawab. Kalau dari jalur ibu saya itu anak nomor 9 dari 10 bersaudara. Yang kesemuanya itu hampir semuanya itu mengenyam pendidikan pesantren. Nah, mengenyam pendidikan pesantren. Ya kalau mbah-mbah saya itu ya biasa-biasa saja.
Tapi anak-anaknya itu dadi kabeh. Nah, mbah saya itu hanya ya orang yang ada di rumah. Maksudnya dulu itu ya jualan-jualan di rumah kayak begitu. Tapi anaknya hampir 10 anaknya itu jadi semua. Jadi semua itu maksudnya cara ilmu agama itu duwe kabeh. Tapi secara ekonomi itu sederhana, pas-pasan. Pas-pasan. Anak nomor 5 enggak 6 itu yang baru saja meninggal itu namanya paman saya itu Pak Kiai Harsoyo, yang itu ada ngabdi di Genggong. Zainul Hasan Genggong ngabdi dengan Mbah Yai Mutawakil. Tapi dulu terkenal dengan abdi dalamnya Mbah Yai Anwar Mansur. Jadi bekal ngaji di Lirboyo itu ndak ada, karena mbah saya itu ya orang pas-pasan, sangu golek dhewe lah, sangu cari sendiri dengan cara ngabdi di dalamnya Mbah Yai Anwar itu. Tapi ya abdi dalam sing pinter, maksudnya abdi dalam sing pinter akhirnya ya karo sekolah dibiayai, dapat penghasilan. Nah, itu ceritanya sama kayak Azizi itu. Kalau kayak Azizi kan ngabdinya ke Mbah Idris. Mbah Idris. Pokoknya saya tuh hanya bisa seperti ini ya karena barokah. Pancen cipratan donga. Nah, hanya cipratan doa, cipratan itu basa Indonesia. Percikan-percikan atau apa? Efek daripada doa-doa orang tua ibu saya yang tirakat dan juga tengah malam tahajudan dan sebagainya. Saya tidak tahu itu tirakatnya apa. Tapi lek coro ilmu itu alim aku ya. Lek coro ilmu alimnya alim aku. Mbah saya itu karena tokoh masyarakat kemudian ditanya oleh banyak orang, kalau ndak tahu jawabannya pasti telepon saya yang ada di Malang. Ya iki piye jawabane? Jawabane ngeten mawon. Sing ngene ya. Bisa jadi jenengan-jenengan di keluarga jenengan itu juga termasuk anak yang sukses, memang didikannya bagus, kemudian apa? Paling alim di antara keluarga-keluarga. Tapi penyakitnya satu, orang alim itu penyakitnya satu, yaitu sombong sini. Dan alhamdulillah saya tidak pernah tidak mengakui bahwa bapak dan ibu saya itu memang bapak ibu saya. Kalau saya sombong itu sudah saya mau memisahkan diri dari kakak. Itu kalau sombong. Tapi itu kan enggak. Karena saya sekolah seperti ini juga atas jerih payahnya bapak ibu saya. Saya itu diturunkan dari bapak, versi saya ya. Saya itu diturunkan dari bapak itu adalah pada aspek keberanian, kedisiplinan, dan juga ketelatenan. Itu saya nurun dari bapak. Saya nurun dari ibu itu dari pinternya. Pancen bapakku itu ya biasa-biasa aja. Tapi lek cara pinter iku rankingnya saya api ibu saya. Jadi pinter iku nurun ibuke, le apa kendele iku nurun bapake. Jadi telapak tangan saya itu berbeda garisnya itu. Tidak tahu itu. Ini dia juga tidak mengarah ke. Kalau ini 81 biasanya ini 18. No. Ini tidak belas iki janda ada yang tangan kanan itu tidak ada bentuknya, lurus saya ngono. Yang kemudian itu saya pernah iseng-iseng mendengarkan Gus Bahak ngaji. Pada saat itu sedang menjelaskan masalah angka, masalah hadis yang berkaitan dengan angka. Itu kemudian saya screenshot ketika Gus Bahak begini. Itu persis dengan tangan saya. Masya Allah. Ya cuma nasibnya beda ya. Aku lah nasib sing beda. Gus Bahak itu pancen alim wali gitu.
Ya oleh aku ndak pati alim lah ngono lah. Nah. Ya seperti itulah. Itu artinya kita harus mensyukuri. Itu artinya kita harus mensyukuri dan kita harus paham bahwa kita itu memang ditakdir pada makom alim. Rumangsa lek iku sampean ditakdir menjadi ada di makom alim. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita itu ditakdir menjadi orang alim? Gampang. Setiap hal yang ada di dekat kamu itu kok yang ada di dekat kamu itu hanya masalah ilmu, wis alim. Sampean pancen orang alim. Gampang itu. Segala waktumu itu selalu disibukkan dengan hal-hal ilmu tanpa kamu sadari atau tanpa kamu minta. Tetapi memang qadarullah itu memang didekatkan dengan masalah ilmu, didekatkan dengan orang alim. Wis dadine cetakan sampeyan cetakan orang alim gitu. Cetakan orang alim. Kalau perbuatan-perbuatan yang didekatkan kepada orang itu kepengennya panggang ngopi, ndak ngopi ku sumpek. Berarti cetakan tukang ngopi. Cetakan tukang ngopi. Iku lek disuguhi ilmu, iku ya kadang ndak paham. Ndak blas. Ndak makomnya. Nah, seperti itu. Kalau semasa kita di waktu-waktu kita itu didekatkan dengan masalah-masalah yang kaitannya dengan usaha-usaha, oh berarti cetakan pebisnis. Cetakan usahawan, cetakan pebisnis. Ya. Itu pancen qadarullah seperti itu. Ya seperti itulah sebagai ngono ae. Jadi perempuan-perempuan, mumpung aku eling ya. Yang perempuan-perempuan itu nasihat saya itu adalah jadilah orang yang cerdas, orang yang solihah, orang yang pinter, wanita yang pinter, wanita yang cerdas. Nah, jadi pancen sampean cerdas cerdas dan solihah iku pancen ikhtiarmu dhewe. Jadi bukan karena nunggu orang atau nunggu sandaran baru kamu bisa solihah. Gak ngono ceritane, gak ngono konsepe. Lah iku ngono enggak bahaya ta? Bahaya itu. Cara ning ngono bahaya itu. Nah, karena mau bagaimanapun anak itu adalah didikan daripada ibunya. Anak itu adalah didikan daripada ibunya. Tetapi respectnya atau kasih sayangnya itu mungkin cenderung kepada bapaknya. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, yaitu betul. Jadi ketika panjenengan nanti pancen qadarullah setelah sarjana itu ya jadi ibu rumah tangga, ya ndak usah gengsi. Biasa wae, pancen pintermu iku kanggo anakmu. Nah, jadi anaknya dulu dipinterne, dudu anake wong liya. Sekarang itu ndak begitu. Orang gelarnya profesor tapi sing dipinterno anake wong liya. Anake dhewe dititipne sapa? Dititipne babysitter. Babysitter iku lulusan apa? Lulusan SD. Gak tau mondok pisan. Wis. Ditinggali karo wong tuane akhir apa? Akhirnya ya sejak kecil dia karena dengan orang yang pendidikannya seperti itu ya pasti dia tidak punya metode yang baik sehingga ngasuh anak yang ngasuh sak eneke lah sak isone. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-Subki walau tawatu'an lamono padha sepakat sapa ahlu kutrin. Walau tawatu'an lamono padha sepakat sapa ahlu kutrin penduduk pejajahan
Pejajahan itu maksudnya penduduk desa, penduduk daerah. Ala lafzin ing atase suwijine lafaz fi iradatin nikahi ing dalem ngarepaken nikah. Min ghairi sarihi tarjamatihi saking hale tetep saking sakliyane sorihe terjemahe nikah. Lamyan akid mongko ora dadi apa an nikahu nikah bihi kelawan lafaz. Intahu entek apa kaul. Lah sehingga apa? Apabila ada penduduk di sebuah daerah telah menyetujui suatu kata, yang kata itu adalah memaksudkan kepada nikah, tetapi bukan termasuk terjemah yang sharih daripada nikah, maka tidak sah. Kayaknya hampir semua di daerah Indonesia itu lafaz nikah atau kata terjemahan nikah itu sudah sesuai lah. Apa ya? Kalau sekarang itu apa ya yang tidak sesuai itu? Ya misalnya di daerah Malang itu sepakat bahwasanya kumpul kebo itu maksudnya adalah nikah. Kumpul kebo itu maksudnya nikah. Tapi itu tidak sorry, wong itu bukan terjemah asli daripada nikah. Kumpul kebo itu, kumpul itu adalah berkumpul itu berkumpul, kebo itu ya hewan kerbau. Terakhir tinggi kata kumpul kebo itu dipakai untuk ijab kabul. Saya kumpul kebo kan putri saya. Ya Allah saru kan. Wal muradu tawi kang den karapaken bitarjamati kelawan maksud terjemah iki iku tarjamatu maknahu terjemah saking maknane nikah al-lughawi kang bangsa lugha. Kaddomi kaya dene lafaz al-dhammu sing maknane kumpul. Nah, ada kalau dalam makna nikah secara lughawi ada kalanya al-dhammu wal jam'u, ana sing mengatakan al-aqdu, ana sing al-wat'u. Nah, jadi terjemahnya itu harus sesuai dengan makna nikah secara lughah. Kalau tidak mengakomodir itu, sekalipun dianggap sebagai sudah kesepakatan penduduk desa, penduduk daerah, tetap dikatakan tidak sah. Lam yan akid an nikah. Jadi falayan akidu mongko ora dadi sah apa nikah bi alfadzin kelawan nganggo pira-pira lafaz ustuhirat kang wis ustuhirat atau istaharat itu wis lazim. Istaharat kang wis dadi kuncara. Kuncara iku apa? Kuncara iku kuncara. Terkenal. Masyhur. Kang wis dadi masyhur, terkenal apa alfaz fi ba'dil aqtori ing dalam sebagian pira-pira pejajahan, pira-pira daerah. Lil ingkahi kanggo makna ingkah. Kama afta kaya oleh fatwa bihi kelawan adamu sihah atau adamul inqat bi alfazin istaharat ila akhirih mang sapa syekhuna guru kita rupane al muhaqqiqu az-zamzamiyu. Al muhaqqiqu wong kang ahli masalah masail fiqhiyah itu muhaqqiq ya. Muhaqqiq itu kalau dalam coba nanti dicek di kitabnya Hasyiah Turmusi itu pernah dijelaskan. Kalau dikatakan tahqiq dalam bahasa fikih itu berarti orang alim yang benar-benar bisa menganalisis masalah fikih, tahu dalilnya, tahu istinbatnya, tahu istidlalnya. Itu namanya muhaqqiq. Itu namanya muhaqqiq. Az-Zamzamiyu. Walau akad dalam lamun akad sapa al-qadhi hakim an nikaha ing nikah. Hakim mengakadkan nikah bisighati kelawan nganggo sigot al-arabiyati kang bangsa Arab, maksudnya pakai bahasa Arab di ajamiyin maring ajami. Ajam itu ajam
Maring wong dudu Arab. Ajamiku orang bukan Arab. Termasuk orang Indonesia itu yang ajam, kategorinya ajam. Sing wong ajam mang layak arifu. Iki dadak dikoyiti layak arifu. Kang ora ngerti sapa ajami maknaha ing maknane segot Arabiyah al asliyah kang makna asline. Bal ya'rifu balik ngerti sapa ajami. Bal ya'rifu balik ngerti sapa ajami annaha ing setuhune segot Arabiyah iku maudhu'atun den selehaken den kanggo li akdin nikahi kanggo akad nikah. Soha mengko dadi sah apa nikahe? Soha mengko dadi sah apa nikah? Kaza kaya ikilah keterangan afta kang awe fatwa bihi kelawan za sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haitami wa Syekhu Atiyatu lan Syekh Atiyah. Nah, jadi ketika hakim itu mengakati nikah menggunakan bahasa Arab, angkah tuka wa zawaj tuka maktubataka bihadal mahri halan. Sing diakati ku orang ajam, zaujnya itu orang ajami, gak tahu mondok, gak tahu nyantri, pemalah kuliah ning UIN misalnya. Blas gak tahu. Dia tidak mengerti maknanya, makna sigot angkah tuka wa zawaj tuka. Begitu pula qabil tu nikahaha itu juga dia tidak tahu maknanya. Panjen dia tidak tahu sekolah PKPBA. Bal ya'rifu annaha maudhu'atun li akdi nikah, tapi dia tahu kalau ada orang mengatakan angkah tuka wa zawaj tuka sateruse dan jawabannya qabil tu nikahaha wa tazwija bil marimatkur itu pancen kanggo akad nikah. Tapi enggak ngerti maknanya. Sah kan? Sah. Seperti fatwanya siapa? Fatwanya Ibnu Hajar dan Syekh Atiyah. Lah, karena batasannya cukup dia tahu bahwa bahwa memang lafadz itu memang dipergunakan untuk akad nikah. Tapi lain cerita ketika memang akad yang digunakan segotnya itu bukan segot Arab. Terus kemudian dia tidak paham, itu menjadi tidak sah. Itu menjadi tidak sah. Nanti ada kolnya. Kalau sudah bahasa Arab, terus ketemu orang ajam, pula orang awam, nah, itu sah noe, sah. Nah, begitu pula ada beberapa kaul. Bagaimana kalau misalnya orang awam itu hanya paham bahasa Indonesia, tapi kodinya atau walinya orang Indonesia ini menikah dengan syarifah misalnya, orang Arab asli, sing ndak iso basa Indonesia. Akhirnya waline iku pakai sigot bahasa Arab, angkah tuka wa zawaj tuka saterusé. Tapi mergo zaujnya itu tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Akhirnya jawabnya saya terima nikahnya. Saya terima nikahnya dan kawinnya si siapa dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu nanti ada pembahasannya, tapi tidak di sini. Kalau di sini tidak disebutkan. Sah menurut satu qaul. Karena yang dikatakan mutabakoh yang paling prioritas adalah mutabakoh fil makna. Adapun mutabakoh fil lafzi itu nanti ya kalau versi ini berarti tidak mewajibkan. Wa qala lan ngucap sapa syekhuna lan ngendika sapa syekhuna fi syarhil irsyadi ing dalem syarah lorone kitab Al Irsyad wal Minhaj lan Minhaj. Syarhul Irsyad berarti kitabnya jenenge apa? Fathul Jawad bi syarhil Irsyad. Syarah Minhaj jenenge apa? Syarah Minhaj. Nah, Ibnu Hajar Al-Haitami syarah Minhaj apa? Tuhfatul Muhtaj. Dawe piye innahu setuhune kelakuan.
Innahu setuhune kelakuan iku la yadurru. Gak bahaya. Saiki susem iku, gak bahaya ta. Oh ya Allah. Iku la yadurru gak bahaya. Gak masalah. Orang ngefek. La yadurru iku lek cara makna-makna kiai ku ana sing maknani ya ora bahayani ya bener ya. Ora bahayani, ora apa? Ora melarati, ora dan sebagainya. Pancen bener la yadurru, gak bahaya. Bahasa Arab berarti gak bahaya ta iku bahasa Arab apa? Inna situne kelakuan iku la yadur ora bahayani. Apa lahnul amiyi kesalahane wong awam. Wis pancen musuh wong awam iku benerno ae wis. Kafat hita ilmu takalimi kaya dene ngucap fathahe tak mutakallim. Angkah tuka diwaca angkah taka. Wis kadung teges pede ngono. Angkah taka wa zawaj taka ngono. Iya maknane kiai ini plonga-plong ngono. Iki piye maksudnya? Kamu menikahkan kamu sendiri. Yes, gawe kol iki lah. Pancen dekne ngaji ndak batik teteh, ndak batik iso. Maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Wa ibdalil jimi lan ganti huruf jim zayan ing lafat ing huruf zai. Jime diganti zai mergo meh padha jim karo zai bareng ya cara wong Jawa pancen rada nyerempeti ngono. Jim diganti zai berarti angkah tuka. Wazawaz tuka. Wazawaz tuka. Qabiltu nikahaha wa tazwizaha. Awa aksihi utawa sewalike ibdalil jim zayan berarti ibdaliz zai jiman. Zawaj tuka malih angkah tuka wa jawaj tuka. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Yes, musuh wong awam iku maklumi ngono ae. Ya seperti itulah. Pancen musuh orang awam itu prinsip kita adalah taisir, memudahkan. Taisir atau memudahkan. Tapi jadi masalah kalau itu misalnya orangnya orang alim, dalam arti dia santri terus kemudian mengucapkan itu salah, itu pasti ya alangkah baiknya diulang saja. Dan kita kalau panjenengan besok diminta untuk menikahkan atau jadi penghulu atau menikahkanlah, pasrah ke sampean untuk menikahkan, alangkah baiknya didikte dulu. Nah, nanti kalau sudah saya mengatakan halan, engko sampean jawabnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil maril madkur. Nah, latihan sih. Nah, kemudian apakah wajib hukumnya bersalaman ketika akad nikah? Angkah tuka wal zawaj tuka. Kudu salaman. Iku wajib salaman apa enggak? Wajib salaman enggak? Di parade. Ya. Hukumnya memang tidak wajib, salaman itu tidak wajib. Salaman di dalam akad nikah itu
dilahkan dengan masalah salaman di dalam baiat. Salaman di dalam baiat karena ini adalah akad yang sifatnya adalah seperti sumpah, janji setia seorang suami untuk benar-benar menerima apa adanya daripada istri, yang istri itu hakikatnya adalah putri tercinta daripada bapaknya yang dialih kuasakan kepada si suami. Nah, maka seakan-akan hampir sama seperti baiat. Orang baiat itu pasti pakai musafahah dalam rangka untuk meningkatkan atau menjaga kesakralan, menjaga sakralitas di dalam akdun nikah atau dalam baiat. Tapi sampean juga tidak usah terlalu kolot atau tidak usah terlalu keren kalau misalnya ada zauj dan walinya itu menikah tanpa salaman, tidak wajib. Karena itu tidak wajib. Cukup dekat-dekatan saja, kemudian begini saja itu sudah cukup sebenarnya. Begini saja itu sudah cukup. Kalau di Yaman Hadramaut itu di dalam menikahkan itu adatnya atau tradisinya adalah didikte oleh habaib dan akadnya itu 3 kali. Orang Indonesia kayaknya tidak betah ya akad 3 kali, 1 kali ya. Kalau orang Yaman itu satu-satu. Angkah tuka dulu, pakai lafadz ingkah dulu. Angkah tuka maktubataka sampai qabil tu nikahaha bil madkur. Nomor 2, zawaj tuka maktubataka halan qabil tu tazwijaha. Nomor 3 digabung. Angkah tuka wa zawaj tuka bano qabil tu nikaha wa tazwijaha. 3 kali. Dan itu didikte. Nah, sekalipun hafal didikte, nanti ada habib yang mendikte. Angkah tuka, wazawaj tuka. Orang Indonesia sebagai kesuwen. Suwen. Akad aile, suwen. Ya Allah. Ya pesan saya jaga sakralitas dalam akad nikah ya. Ketika panjenengan itu nanti memang ada saudara atau sampean sendiri yang menikah, maka kamu boleh berusul. Saya tuh kemarin nemu ini. Dawuh daripada Kiai Haji Muhammad Khalil As'ad. Menarik bagi saya itu. Mungkin kamu bisa ini ya. Ada 12 penyakit di dalam berumah tangga. 12 penyakit dalam berumah tangga. Satu namanya penyakitnya kutilan. Kutilan itu kurang tahu ilmu pernikahan. Kena nggih ceramah iki, model ceramah iki. Azka iku lek dipasrahi ngono. Jadi wong lanang karo wong wedok, suami istriku ojo sampai kena penyakit kutilan. Napa iku kutilan? Apa iku jamaah kutilan? Kurang tahu ilmu pernikahan. Pancen abot harus. Temenan. Ketika memberikan sambutan atau memberikan mauidhah hasanah di dalam resepsi pernikahan, walimah iku pancen abot. Soalnya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak iku wis padha ngedobes dhewe, padha ngomong-ngomong dhewe. Apa malah lek wis acara sambutan apa sotone wis ditokne. Iku wis sing ning arep iku wis ndak dirungokne. Jadi arep yang lucu iku ya angel. Sehingga apa? Sehingga kebiasaan daripada orang-orang desa itu sing cepet ae, lek sambutan. Sing cepet ae. Ya Allah. Nomor 2, kutuan. Kutuan itu kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Nah, iki akeh iki sing begini. Berapa banyak itu orang yang anak-anak yang ada di bawah umur di Blitar kalau tidak salah ya. Rumah Vina itu. Di pengadilan Blitar itu sudah berapa banyak itu anak-anak yang mengajukan dispensasi nikah gara-gara hamil di luar nikah.
Ya gara-gara ndak punya ilmu nikah, ya dua ya pasti nanti pernikahannya cenderung kepada pernikahan yang tidak harmonis, itu pasti itu. Awalnya saja sudah ndak baik, akhirnya aja ya mesti ndak baik. Awalnya aja makso maksudnya apa? Makso harus pakai dispensasi dan sebagainya, terus dimetengi dhisik kan. Nah, terus ruwet itu. Mari ngono akhirnya mungkin selang satu tahun paling ndak genep itu pasti cerai. Rata-rata orang bercerai seperti itu. Nomor 3, kusta. Penyakit kusta yaitu kurang sabar dalam meraih cita-cita. Nah, kurang sabar dalam meraih cita-cita. Pancen rumah tangga atau menikah itu harus menyamakan visi misi. Sampai ndak punya visi misi hidup, mati ya. Orang ndak punya visi misi hidup itu ya mati saja. Hidupnya itu hanya masalah. Nah sehingga karena penikah itu adalah menyatukan dua insan yang berbeda pemikiran, maka harus ditemukan satu titik tengah yaitu cita-citanya. Menikah itu dalam rangka untuk apa dan sebagainya. Menikah dalam rangka tidak punya anak. Apa nih jenenge apa? Bisa jone chat free, bisa jone. Seruat itu. Nomor 4, kudis. Kudis itu kurang urus duit, selalu habis. Kurang ngurusi duit selalu habis. Berarti dia itu suami istri ini tidak pernah belajar tentang manajemen mengelola keuangan, pengelolaan keuangan. Berapa gaji suami? Gaji suami karena dia baru menikah, pekerjaannya itu guru anyaran ngono kae. Guru baru itu guru honorer, misalnya satu bulan digaji hanya 800.000 misalnya. Pada sekolah-sekolah swasta. Bagaimana cara mengelola uang 800.000 itu untuk bisa tahan sampai 1 bulan. Nah, berarti siapa yang harus menahan egonya? Istri. Artinya make up-nya yang sederhana saja. Tidak perlu make up-an. Makannya juga makan yang biasa saja. Beli aja di dagang kaki 5 itu. Etek. Sampe ngerti etek? Etek itu bahasa Jawa nih. Lije itu. Dek Malang jenenge iku ya. Tulungagung Blitar iku jenenge etek. Tuku sop-sopan misalnya sop-sopan iku 5.000. Kira? Iya iku 5.000 sak roikone mate. Sak roikone sak 5.000 misalnya. Karo tahu, tuku 2.000 3.000. Iku tinggi tahunnya di kulkas, no. Tahunnya di kulkas 3-2 hari. Nah. Yes, pokoknya hemat ya. Lah lama-kelamaan kalau bisa menahan seperti itu, bisa mengelola keuangan seperti itu, lama-kelamaan nanti suamimu akan dilancarkan rezekinya, akan kaya. Jadi sudah melampaui masa-masa susah, kalau masa-masa mudah itu gampang biasanya begitu. Menurut pengalaman orang-orang yang sudah menikah. Nah aku isi angen-angen kan. Jare wong tua ngono biasane ngono. Mbah-mbah ngono. Nomor 5 kanker. Kanker itu kantong kering. Wong lanang sing seret dompete iku pancen ndak mbois. Ndak mbois iku apa? Ndak gaul pancen. Seberapa banyak perempuan yang betah dengan suami yang tidak pernah ada isi dompetnya? Takoni itu perempuan. Ndak akan betah. Makanya pada awal-awal pernikahan itu pasti dua orang itu entah itu misalnya suami dalam kondisi sudah punya pekerjaan kemudian menikah, kemudian misalnya sekalipun. Nah ini cerita, sekalipun suami itu
Yang laki-laki sudah punya pekerjaan. Misalnya kayak Ulil itu, Gus Ulil itu. Peternak ayam. Peternak ayam dengan omset 20 juta lebih. Dan labanya itu bisa 50 juta per bulan misalnya. Sak karo petugasnya karyawan. Tapi dia karena bosnya bisa jadi dia itu bisa berpenghasilan bersih itu yang masuk ke kantongnya, rekeningnya itu 1 bulan bisa 10 juta misalnya. Tapi itu masih Joko, durung nikah. Iku ketemu dengan wanita, menikah, itu pasti akan mengulang dari awal. Dalam hal apa? Ya manajemen keuangannya pasti akan dimulai dari awal. Pasti. Dan pasti ada gejolak-gejolak dan sebagainya. Biasa nih, laki-laki yang menengan ngono dapetnya wanita yang cerewetan. Ya Allah. Terus yang perempuan yang menengan ngono iku dapete laki-laki sing gampang kakean omong. Kayak misalnya Hilda itu menengan ya. Hilda itu menengan artinya apa? Bicara kalau butuh saja. Kalau enggak butuh itu diam. Ketemu karo Azka. Tapi itu imbang. Artinya apa? Sing Hildane sabar, diatur-atur bojone sabar. Apa jare sampean Mas. Lek diwalik misalnya Nasrul ngono iku. Nasrul menengan ngono. Ketemu Lutfia. Dunia menjadi gelap seketika. Ya Allah. Iku durung Lutfia lek sing njaluk ngene, njaluk iku. Oh iya. Ayo Thomas jalan-jalan Jatim Park, ayo jalan-jalan Jatim Park misalnya. Ya Allah. Sing enak iku ya rasa sedengan ngono kae, Ya ndak patek ngomong tapi ya ndak patek ngomong, ya ngomong sak perlune to. Ya sedengan. Ya ora patek mau ngono ya ora. Ya ora patek gedobos ngono ya ora. Lolo iku kategori sing ndi iki? Lulu misalnya Lulu iku agresif no. Lulu agresif ketemu Yazid iku menang. Mas galon angkat. Mas gese entek tekone. Ya Allah. Itu Yazid langsung kurus langsung. Langsung tekanan batin. Nah, itu. Tapi itu sunatullah, maksudnya biasanya begitu. Biasanya. Tapi itu bisa diubah, bisa diubah. Yaitu sunatullah lah. Nomor 6, sembelit. Sembelit itu apa? Sembelit sedekah dan memberi sangat sulit. Jan pelit medit pol. Gak tahu sedekah. Diberi iuran untuk majelisan di masjid ngene gak gelem. Nah, urunan tinggi ada acara majelis masjid
kongkon nyumbang yo ndak gelem pancen iku wis pelit wis pokoke bakhil tenan. Itu jangan sampai di dalam keluarga itu tidak diiringi dengan sedekah yang banyak. Kenapa demikian? Karena semakin banyak bakhilnya, maka semakin seret rezekinya. Ngok no kupingnya. Semakin loman itu semakin mudah rezeki. Nomor 7 meriang. Meriang itu menengok istri atau suami jarang. Wah iki sing dipentelengi panggah bojone tanggane. Ah itu diuji itu bener itu. Itu real temenan. Dalam arti begini, pengakuan dari orang banyak ini, tidak hanya satu orang, banyak orang. Ketika sudah menikah, itu matane wong lanang ya. Rungokno sing wong lanang itu. Iku matane wong lanang iku biasanya blur. Menikah dengan istri yang cantik versi menurut Azka, tapi saat bare nikah iku diperlihatkan wanita yang sungguh sangat cantik daripada istrinya. Rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput keluarganya atau rumput rumahnya. Kalau perempuan tidak patek, jarang. Kalau bagi istri-istri yang solehah itu jarang ngelirik biasanya. Wopos biasa lah. Pancen bojoku paling ganteng biasanya. Tapi wanitanya itu tidak solehah, ya bukan jenenge solehah ndak. Pancen perawaannya tidak solehah. Aku sangat tergoda dengan melihat laki-laki yang ganteng, lebih ganteng daripada bojone. Nah, sering-sering menengok suami atau istri. Nomor 8 tipes. Tipes itu tidak peduli perasaan, tidak peka. Tidak peka terhadap rangsang. Pekok itu. Tidak peka itu berarti pekok. Masalah tipes ini hanya bisa diatasi bagi laki-laki ketika saya membaca Liri Jari Fakot Sembien ya. Sembien yang sudah pernah tak kasihkan itu. Nomor 9 malaria. Malaria itu mencari lain pria atau wanita. Ini biasanya pernikahan sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Gejolak di 5 tahun pertama, biasanya begitu. Terus mulai kekurangan-kekurangan nampak kabeh, elek-eleke nampak kabeh. Sing wedoke misale ketokane kok wayu, alus, ngono. Tutur katanya baik, ternyata ngentutan misalnya. Jangan ndak enak misalnya. Akhirnya bobrok-bobroknya itu baru kelihatan. Golek wong wadon atau wong lanang liya. Nomor 10 kurap. Kurap itu kurang rapi. Itu penyakit wong lanang iki. Laki-laki biasanya begitu. Laki-laki penyakitnya begitu. Coba tanyai yang perempuan, tanyai laki-laki ini. Berapa orang dari laki-laki ini yang lemarinya itu rapi? Kuwi kadang lek lipat-lipat baju itu sak karepe dhewe lah. Tidak pernah dilipat, tidak pernah disetrika, tidak pernah dilipat. Lebone ae ning lemari ngono. Cucian lek belum 1 minggu 2 minggu ndak dicuci ngono. Terus kemudian cucian baju yang baru dicantol ning ngono kae, baru dipakai mong dicantol tok kayak sik resik dinggene. Dipakai lagi ngono. Biasanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, maksudnya laki-laki yang seperti itu kadang memang penampilannya biasa-biasa saja karena fokusnya itu bukan pada aspek penampilan atau fashionnya, tetapi kepada kualitas dirinya. Titeni anggerane wong lanang sing alim
iku pasti pakaiannya biasa-biasa wae ya. Biasa-biasa aja. Lek ndak dipilih nih karo sing perempuan, nah, ya pakaian iku neh. Olah Mas pas ono. Panggah klambi putih neh. Nah, iku ya misalnya gitu. Tapi kalau perempuan biasanya rapi-rapi. Ya. Ya ngono ya, kalau bingung ya, rapi-rapi ngono ya. Rapi. Biasanya seperti itu, rapi-rapi. Pakaian lek ndak disetrika itu ajaannya kurang menarik. Nah, hampir tidak mau menggunakan pakaian yang luset atau tidak pernah disetrika. Gengsi, biasanya begitu. Tidak tahu kalau anak Mahat Ali. Nah, tidak tahu. Nomor 10 kurap tadi, nomor 11 mual. Mual itu mengabaikan urusan halal. Waduh ini bahaya ini. Mengabaikan urusan halal. Nah, pancen barang halal itu harus benar-benar dijaga. Nah. Nomor 12 jerawat. Jerawat itu jarang berdoa lewat sholat. Wah ini istri ini tidak pernah diajak jamaah. sing lanang bangkongan, okay? Yang laki-laki orang alim, penyakitnya orang alim biasanya gini. Orang alim yang ngerti fikih, itu biasanya ya kadang rada nyepeleknya hukum, biasanya begitu. Apapun itu akan dicari khilafnya. Apalagi kalau laki-lakinya itu orang yang aktivis bahsul masail. Ya. Orang bahsul masail wis di mana-mana itu sudah umum itu. Bahsul masail sampai subuh. Tapi orang subuhan. Tapi tidak subuhan. Nah, 12 malam. Ya Allah, ya seperti itulah. Di mana-mana itu laki-laki entah itu masih santri, kemudian ada event bahsul masail seperti itu. Bahsul masailnya sampai jam 2. Jam 2 itu enggak langsung tidur enggak, tapi ngobrol dulu dengan temannya. Tapi wis tarhim. Wis tarhim ngantuk. Subuh malah jam 7 kan. Allah ya Allah. Nah itu berapa tambahan kesalahan. Wayan aqidu bi syarati akhras wallahu a'lam.